Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harvey Friananda pada mata kuliah Audit Sistem Informasi. Pada sesi ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana transaksi yang dilakukan, terutama ini transaksi akuntansi, transaksi keuangan yang dilakukan di software ERP. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi dari Odoo. Nah, Odoo ini adalah salah satu software ERP yang sifatnya open source dan kita dapat gunakan secara free kecuali untuk beberapa modul, ya termasuk untuk bagian akuntansi itu nggak bisa free. Jadi untuk modul accountingnya itu kita harus bayar baru bisa menggunakan modul ini. Dan ini itu akan terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Itu baik aplikasi manufaktur, aplikasi manajemen project, aplikasi sales, purchasing, aplikasi untuk point of sale-nya, dan lain-lain. Semua aplikasi yang di Odoo ini itu terintegrasi satu sama lain. Setiap transaksi yang dilakukan itu tercatat di sini. Nah, ini ada beberapa aplikasi modul yang digunakan untuk akuntansi ini. Yang pertama, kita memiliki folder dokumen untuk mengelola dokumennya, dan kemudian ada modul accounting atau akuntansinya. Nah, kita lihat dulu untuk accounting. Jadi di sini tampilan awal dari accountingnya. Ini ada tampilan awal. Di sini kita disuruh untuk registrasi perusahaan. Kebetulan saya belum isi, dan kemudian ada kita diminta untuk menambahkan rekening bank. Ya, saya juga belum isi. Kemudian periode accountingnya, kemudian COA-nya, chart of account. Jadi kita disuruh konfigurasi dulu. Tapi saya nggak perlu konfigurasi karena ini belum terlalu perlu gitu. Jadi data perusahaan itu udah diisi. Ini memang saya baru konfigurasi kemarin karena perlu ngurus untuk pembuatan domain untuk accounting ini, jadi baru bisa digunakan hari ini. Nah, ini ada untuk overview atau home-nya. Yang pertama, ini ada overview, ini ada tampilan ini, kemudian ada customer. Itu dari customer itu ada beberapa pilihan menu, itu ada invoice, credit note, kemudian receipt, kemudian payment, follow up, product, customer, kemudian e-faktur. Itu yang menu di bagian customer. Kemudian di bagian vendor itu ada bill, kemudian refund, kemudian receipt, kemudian payment, kemudian produk, vendor gitu. Dan accounting ini nanti akan menghasilkan beberapa transaksi gitu. Beberapa penjadwalan jurnal. Itu jurnal entry, kemudian sales, purchasing, untuk jurnalnya bank cash, miscellaneous, lainnya, kemudian journal reader, pattern leader, automatic transfer, asset, different revenue gitu. Ini banyak yang bisa kita tambahkan di bagian accounting. Untuk laporan ini ya cukup lengkap ya. Ya, kalau kita lihat itu ada laporan profit and loss, kemudian balance sheet, executive summary, cash flow statement, kemudian partner ledger, kemudian agent receivable, kemudian agent payable, general ledger, trial balance, dan terakhir itu adalah invoice dan asset report. Itu jadi juga ada jurnal audit yang sudah disediakan di aplikasi ini. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ya, kenapa kita sekarang itu bahas untuk aplikasi, kan kita di mata kuliah audit gitu ya. Jadi alasannya itu adalah di saat kita melakukan audit, kita nggak mungkin melakukan audit terkait dengan proses kalau kita nggak tahu seperti apa sih di sistem informasi
itu audit itu pencatatan itu dilakukan. Jadi kita bahas salah satunya adalah accounting. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengaudit laporan keuangan, laporan kegiatan-kegiatan operasional yang terkait dengan yang melibatkan teknologi informasi. Kalau seandainya kita nggak tahu itu bagaimana proses yang terjadi di sistemnya. Jadi saya bahas salah satu contoh ERP nanti. Untuk aplikasi lain, ya bisa perusahaan memang menggunakan software ERP ya. Kalau untuk perusahaan besar, jadi itu ada sistem yang terintegrasi satu sama lain, itu nanti akan digunakan oleh perusahaan. Nah, kita lihat untuk di customer. Jadi kita di customer, ya pertama tentunya invoice. Tapi nggak mungkin kita menambahkan invoice kalau seandainya kita nggak punya produk. Jadi pertama adalah di vendor. Nah, di vendornya, nah ini ada untuk vendor yang sudah saya tambahkan, ada Rizky Store, Go Hardware, Kalsel Pharma gitu. Kemudian saya akan create di sini untuk membuat bill baru. Nah, ini adalah contoh dari vendor. Contohnya saya membeli itu adalah saya vendornya saya buat itu adalah Wipro. Nah, ini ya, coba kita cari aja, bisa sih biasanya Wipro Digital, Wipro.com ya, ini sama aja, perusahaannya sama kok gitu. Nah, ini akan ditambahkan ke modul atau aplikasi vendor kita yang tadi paling bawah itu ada pilihan vendor. Nah, jadi yang kita bikin Wipro Bonza Indonesia. Oke ya. Ini alamatnya di India ya, pusatnya memang kita ganti aja Indonesia. Nah, ini Padang atau ya saya contohnya gitu. Kemudian ini Sumatera Barat. Oke, kita contohnya ini. Alamatnya kita kosongin aja, kita nggak hafal gitu ya. Nomor telepon kalau mau kan mengisi. Oke, itu sebenarnya memang nomor telepon di sana ya, itu asli, itu nggak masalah. Nah, kemudian ini replace invoice. Ini kalau seandainya ada keterkaitan dengan invoice lain, itu kalau nggak ada kita kosongin. Contohnya kalau replace ini biasanya kalau seandainya kita komplain atau klaim ada suatu bill yang salah, kemudian kita komplain. Nah, berikutnya adalah bill ini dibuat tanggal berapa. Ya, ini buat tanggal sekarang itu 18. Nah, kemudian ini pembayarannya gimana? Untuk pembayaran itu di sini kita bisa disediakan itu bayar langsung, pembayaran durasi 15 hari, 21 hari, 30, 45, 20 2 bulan. Nah, atau kita bikin sendiri untuk durasinya itu bisa. Nah, kita bikin untuk pembayaran langsung, kita nggak utang ya, jadi kita bayar langsung. Nah, ini jurnal itu di vendor bill. Ini perusahaannya Blizzard Store contohnya. Kemudian produk yang kita ambil itu apa? Ya, contohnya produk yang kita ambil itu adalah hand sanitizer. Nah, ini ada nggak ya? Ini nggak ada, yang ada cuma ini. Jadi kalau seandainya kita udah pernah entry barang atau produk itu, nanti kita tinggal panggil gitu. Ya, contohnya saya ngambil itu ya, di Wipro ini ada produk hand sanitizer-nya, hand sanitizer Doremi contohnya kita bikin. Nah, ini kita udah dibikin. Kemudian kalau kita mau edit, mau lengkapi harganya berapa atau apa gitu ya, kita bisa edit ya. Di harganya saya jual itu di harga 9.500.
Kemudian ini cost kosong. Kemudian purchase kita nggak usah guna pajak ya. Ini oke, save. Oke. Nah ini memang bakal dikosongkan, maksudnya karena kita pertama kali nambah itu memang kosong, jadi nilai yang tadi itu nggak dapat ya. Jadi kita tambah itu yang kita beli di 8.300 contohnya. Nah, kemudian untuk jumlahnya kita beli 72 pieces. Nah itu. Nah, kemudian di Wipro ini produknya lagi itu ada handshopnya, sorry ya, handshop. Ini handshopnya lagi, shop Doremi. Nah, ini kita bikin. Ini handshop Doremi. Ini hand sanitizer kayaknya nggak mungkin segini deh. Kita edit lagi nih. Oke, sorry, kita edit lagi ya, kita yang gunakan harga real aja gitu ya. Hand sanitizer itu biasanya dengan harga ya nggak apa-apa lah. Nah, tapi di sini kita bikin milinya, kita bikin yang kecil aja, 50 mili ya gitu, jadi supaya nggak ambigu nanti. Nah, ini handshop 250 mili. Oke, kita hapus pajaknya, purchasing. Oke, save. Ini penjualannya itu kita beli dengan harga yang sama aja lah, biar nggak ribet ya. Kita kuantitinya 32 contohnya, 36. Nah ini, jadi total tagihan kita nanti akan dapat segini. Nah itu harusnya kita di sistem itu kita harus cek ya untuk accountingnya gimana. Ini accountingnya, jadi journal item yang ditambahkan nanti. Jadi kalau kita bicara dengan jurnal yang dihasilkan oleh transaksi, itu ada hutang usaha. Jadi kita tadi kan membeli itu di harga pokok penjualan, sebagai harga pokok penjualan atau harga modal, itu dengan harga 896.400. Ini adalah harga yang kita beli untuk modal kita. Dan kemudian ini akan berrelasi dengan hutang usaha. Jadi kita akan ada hutang usaha kita sebesar 896.400 rupiah. Nah, itulah nanti yang akan dicatat ke jurnal. Dan ini harus sesuai. Kalau seandainya di sistem itu ada yang tidak sesuai, nanti yang akan adalah sebuah temuan kalau di audit akuntansi. Nah, ini untuk pembayaran fiskalnya. Ini udah oke, kita save. Kemudian kita posting. Nah, kita posting di sini, ini akan ditampilkan. Itu adalah transaksi kita tadi. Transaksi kita yang dilakukan dengan vendor Wipro, dan bill-nya itu dibuat tanggal 18. Dan tanggal pencatatan di akuntansi itu tanggal 18, pembayaran itu ada pembayaran langsung dan perusahaan, dan jurnalnya ini akan ada di jurnal vendor bill. Oke, dan kemudian kita akan masuk ke pembayaran. Nah, di pembayaran ini kita bayar gimana? Kita bayarnya contohnya cash. Kita bayar dengan harganya segitu, iya, kita udah bayar. Kemudian tanggalnya, ini ada memonya bill 2020 nomor 4 gitu. Kita validasi kalau udah cocok, atau ini mungkin beda, kita tinggal ganti ya, bukan ini yang dimaksud ya, kita bisa ganti. Ini di sistem itu akan, ini udah
dicatat dalam sistem. Ini udah pembayaran udah dilakukan. Nah, kita lihat untuk laporan. Jadi bagaimana laporannya? Jadi yang pertama adalah kita dilihat di audit report itu di Journal Leader. Jadi bagaimana laporan transaksi? Nah, itu kita bisa lihat di sini. Nah, di sini adalah laporan transaksinya nanti yang terjadi selama beberapa hari, gitu ya. Ini mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 18. Ini kita baru transaksi pembelian barang, kita belum ada melakukan transaksi penjualan ya. Jadi transaksi itu bakal kayak gini. Tapi kalau ada nanti akan ada pendapatan ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk cash. Cash itu yang kita udah bayar itu di Wipro ini udah bayar. Jadi sini cash. Ini kemudian untuk bank ini pembayaran via bank itu juga dilakukan di di pembelian dengan transaksi dengan PT KLB dan GoTo Hardware. Itu secara online. Nah, ini di bank saldonya 0 ya, jadi nggak ada saldo di sini. Balance 0, jadi ini nggak ada sisa ya. Ini sama. Kalau seandainya nanti ini kenapa kok kita pembayaran, maksudnya kok cash kita minus gitu? Karena memang pada kenyataannya di sini kita belum ada store modal, jadi ini bakal dianggap sebagai minus. Nah, itu pengaruhnya. Jadi kita sebenarnya kalau di penyertaan akuntansi itu kita harus tanam modal dulu, jadi supaya ada kasnya. Kita lanjutkan. Jadi itu untuk transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Jadi ini harga pokok penjualan, ini ada utang usaha, ini beberapa utang usaha ya. Ini ada di bank. Nah, itu adalah untuk laporan dari Journal Leader atau kita sebut itu adalah buku besarnya ya. Kalau kita mau lihat profit and loss, pasti itu adalah loss ya gitu. Ya, kita pasti rugi karena kita hanya pembelian barang, tapi kita untuk transaksi itu belum ada itu ya. Nah, ini pasti bakal kayak gini hasilnya. Kemudian bagaimana kita seandainya nanti mau nambahin modal atau menambahin pengeluaran di kebutuhan barang habis pakai gitu. Nah, kita di jurnal ini di jurnal entry, jadi kita create, kita bikin contohnya, kita tanam modal, kita lupa kemarin gitu. Ini sebenarnya ini bisa disesuaikan ya, tanggal 1 Juni kita tambahkan modal contohnya. Nah, ini replace invoice, ini kosong karena emang nggak ada. Nah, ini ya, kita di sini itu akan melakukan setoran modal. Jadi setor modal atau modal yang di store. Nah, ini ada modal di store, itu partnernya kita investor investor UMKM kita anggap aja nama itu. Jadi kita dapat ini anggap aja lah kita dikasih dana untuk bergerak awal itu 10 juta ya. Ini 1 juta, ini 10 juta, itu udah dana awal. Ya, kalau kita belajar akuntansi itu modal itu akan mempengaruhi kas ya, biasanya kalau kita pisah itu ada cash ya. Nah, jadi ini untuk di aset ini 10 juta.
Kemudian kita contohnya kita juga menambahkan modal yang di store, modal dasar kita itu di pemilik kita, saya sendiri gitu ya, atau saya asumsikan gitu. Ini di store itu sekitar 15 juta itu awalnya, jadi UMKM itu nggak usah banyak-banyak gitu ya. Kita ini 1,5. Oke. Ini jadi kita ada dana awal, ini akan mempengaruhi kas secara cash ya, atau ini di bank lah. Ini bank, kali ini dikasih langsung ke kas, kemudian ini di bank, ini modal awal. Nah, ini jadi total dana kita itu adalah segini untuk modal, kita post. Nah, kalau udah ya udah, kita tinggal lihat laporannya, laporan general ledgernya atau buku besarnya kayak gimana ya, kita lihat di sini. Jadi dana kita itu ada sekarang ya, kalau di sini ini kok minus padahal kita udah store ya padahal sebenarnya di sini inilah yang sering terjadi di saat kita melakukan transaksi jurnal. Kita kurang teliti sehingga salah penempatan gitu. Jadi kita lihat di sini ini transaksi ini transaksi kita di sini, view entry journal. Nah, kita lihat gimana modal yang di store itu kita debit, kemudian cash kita kredit. Ini kan kesalahan ya, ini dikatakan dengan kesalahan, kita edit lagi karena ada reset to draft, kita balikin ke draft lagi. Ini edit dulu ya, reset to draft. Ini no, harusnya kan gini, 10 juta. Dan ini sistem nggak akan ngecek karena kita ngikutin alur, jadi dia nggak akan ngecek, nggak akan mempertanyakan. Oke, 15 juta. Ini no. Ini kita tambahkan di debit karena yang ditambah itu adalah kas ya. Jadi dia akan kayak gini. Ini yang benar. Jadi kalau seandainya modal di store, berarti modal yang di store ini tentunya akan berkurang ya. Jadi itu makanya di kredit, dan kas itu akan bertambah, itu makanya akan di debit. Jadi karena ditambah, kita kas itu bertambah, itu di debit. Modal dasar itu di 15 juta modal awalnya, kemudian kita transfer ke bank itu 15 juta. Berikutnya baru kita post. Dan di sini itu kita bisa lihat laporannya. Kita lihat lagi laporan yang tadi, yang salah tadi. Di sini itu udah kelihatan. Oh, di sini dana kita itu tinggal 9.130.3.600 karena kita telah gunakan transaksi sebesar 896.400. Dan kemudian dana kita di bank itu ada 13.397 ya, karena kita udah pakai itu sebesar 1.603.000 untuk pembelian barang-barang yang untuk operasional. Nah, ini adalah laporan yang keuangan kita. Dan berikutnya adalah di hutang usaha.
Bagaimana utang usaha kita? Kita sudah membeli barang itu di Kalbe, Goto Hardware, Wipro, dan ini belum dibayar ya. Kalau seandainya kondisinya seperti ini, itu belum dilakukan pembayaran, karena kita lihat untuk banknya, kita lihat aja itu view journal entry. Nah, ini sudah ya. Tapi kita lihat dulu. Ini pembayaran. Oh, ini nggak mempengaruhi kas ya. Jadi ini akan langsung utang usaha. Ini udah bentar. 800. Ini 1.700.000. 600. Oke, dan berikutnya modal usaha kita, modal dasar yang disetorkan tadi ini segini. Modal dasar ini juga modal dasar yang kas ini di bank. Itu modal yang di store. Kemudian harga pokok penjualan kita membeli ini. Nah, kemudian kita lihat vendor, bill kita itu udah dibayar atau belum ya kita. Nah, ini di sini itu masih ada tagihan ini belum dibayar. Nah, ini register payment, karena ini memang belum dibayar. Kemudian kita lakukan pembayaran via bank itu. Oke. Kita lihat lagi bill yang lain, ada yang ini udah dibayar semua ya. Ini Kalbe juga udah. Nah, ini Nah, berikutnya kalau kita mau jual barang, kalau jual barang itu adalah di invoice. Di invoice ini belum ada. Contohnya kita menjual barang kita ke customer yang namanya itu Dinas Pendidikan. Ini enggak ada. Kita kosongin aja, nggak apa-apa, itu udah diisi ya. Sebenarnya lebih lengkap itu lebih bagus gitu. Tanggalnya tanggal sekarang, pembayarannya kita kalau customer biasanya pembayaran 30 hari. Nah, jurnalnya referensi invoice. Jadi ini memesan itu contohnya hand sanitizer Doremi sebesar, ini harganya udah otomatis ya, harga jual kita. Ini pembayarannya, kuantitinya itu yang nggak 20 kita jual. Berikutnya kita hapus handshop Doremi ini ya. Dasar handshop yang penjualannya ini kita belum edit ternyata ini untuk harga handshopnya. Nah, ini di sama 9.800. Kita jual. Ini juga 20 buah. Nah, ini kita bisa edit ya, jadi kita nggak harus ini. Nah, ini adalah tagihannya dari customer kita. Save. Nah, kemudian kalau udah kita bayar, kita lakukan, ternyata dia langsung bayar gitu ya. Register payment, mereka lakukan pembayaran via bank.
transfer. Oke, kita validasi. Ya, kita menerima. Nah, dan ini adalah transaksi yang udah dibayar. Kita lihat laporan lagi. Dan laporan yang loss and profit dulu. Nah, jadi di sini untuk operasional pendapatan kita itu ada di transaksi yang tadi. Dan kemudian cost revenue itu di 2.600.000. Kemudian total gross profit. Nah, itu ya karena kita pembelian produk itu lebih banyak daripada daripada pendapatan, itu makanya ini masih minus. Jadi nanti total laporannya itu adalah keuntungan bersih kita minus ya, kita rugi dulu karena transaksi belum ada. Nah, dan berikutnya itu di kita lihat laporan laporan di general ledger atau buku besarnya, dan cash itu di sini. Nah, ini bank ini ada pembayaran di 360 yang dilakukan di via transfer bank. Utang usaha ini piutang, ini juga ini udah dibayar ya. Jadi piutang awalnya segini, kemudian piutangnya dibayar segini. Jadi laporannya akan seperti ini. Dan utang usaha itu di sini masih sama, kita belum ada beli barang baru. Nah, ini harga pokok penjualan ya, kita harga pokok penjualan semuanya itu ada di sini, 1 juta. Laporan penjualan kita ada di sini. Jadi itu untuk laporan. Nanti bagaimana dengan jurnal auditnya? Kita lihat nanti jurnal audit ini kita mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini jadi itu semuanya akan di download ya nanti mulai tanggal 1 sampai tanggal sekarang. Nah, ini kita download, kita print ya. Nah, ini untuk jurnalnya itu ada customer invoice journal, kita cuman satu transaksi ya, itu adalah 300. Ini ya kita bisa cek itu transaksi yang ada. Ini untuk vendor ini. Nah, ini dikasih keterangan ya, apa-apa aja yang dibeli gitu. Itu yang akan kita cross check satu-satu ya. Nanti mungkin muncul pertanyaan, jadi kalau kita udah pakai sistem ini nggak perlu audit lagi karena udah sama ya. Kalau seandainya harga itu ada transaksi itu sesuai mengikuti alurnya, tidak ada perubahan-perubahan alur, itu pasti bakal sesuai. Tapi jika ada perubahan-perubahan, contohnya ada perubahan harga dan diedit ya apa, itu jadi sebuah masalah nanti. Nah, di sini untuk jurnal tambahannya itu ada modal dari UMKM investor, guna modal awal itu siapa gitu ya, itu 25 juta. Kemudian exchange difference jurnalnya itu belum ada ya, kemudian bank jurnal. Nah, ini adalah transaksi-transaksi kita di bank. Yang ini yang pertama transaksi yang dilakukan oleh di PT Kalbe Pharma, Goto Hardware, kemudian Rizky Store, kemudian Dinas Pendidikan, itu yang menggunakan transaksi di bank. Kemudian cash journal itu di pembayaran melalui Wipro. Kemudian cash basis tax journal itu masih kosong karena kita belum punya pajak, maksudnya ini belum ada pajak. Ini nanti akan kita cross check satu persatu untuk di proses audit. Nah, itu untuk sistem di accounting ERP. Jadi laporannya itu sudah bagus, jadi udah cukup ya. Ini adalah real balance, jadi kita bisa lihat di sini initial balance-nya, ini debit sini, kredit sini. Ini yang di debit utang usaha, di kredit dari penjualan. Kemudian untuk Juni 2020
Ini baru sebulan ya. Itu cashnya segini, itu debit. Yang keluar di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, berikutnya itu di totalnya. Debit totalnya berapa? Itu 25.300.000 ya. Nah, dan kredit itu di 25 juga sama. Nah, itu untuk laporan dari akuntansi yang nanti kita cross check. Jadi nanti di sistem informasi kurang lebih kita sama. Jadi kita akan cross check untuk sistem-sistem ini. Jadi bagaimana prosedurnya, apakah sesuai atau tidak, nanti kita cross check apakah ada yang salah atau tidak. Memang untuk melakukan kontrol pada laporan keuangan itu memang untuk orang akuntansi, tapi kalau kita perannya itu kita melihat bagaimana prosesnya, apakah sudah benar atau belum. Jadi bukan melihat jurnalnya udah maksudnya sesuai atau belum, tapi kita lihat prosesnya. Nanti untuk mengetahui ada yang salah atau tidak, itu tetap orang akuntansi. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk penggunaan atau introduction dari software ERP pada modul accounting. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.